Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Ramadan, mahasiswa S1 Keperawatan semester 4 dengan NIM 231111005. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai universal precaution dan asuhan keperawatan anak dan ibu hamil dengan HIV/AIDS. Baik, saya akan memaparkan tentang universal precaution terlebih dahulu. Universal precaution merupakan tindakan pengendalian infeksi sederhana yang digunakan oleh seluruh petugas kesehatan untuk semua pasien pada semua tempat pelayanan dalam rangka mengurangi risiko penyebaran infeksi. Nah, ada beberapa aspek penting dari universal precaution terkait HIV/AIDS. Pertama, cuci tangan. Cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, serta setelah kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya. Lalu gunakan hand sanitizer berbasis alkohol jika sabun dan air tidak tersedia. 2. Penggunaan alat pelindung diri (APD). Nah, jadi ada sarung tangan. Kenakan sarung tangan ketika kontak dengan darah, cairan tubuh, selaput lendir, dan kulit yang terluka. Lalu masker, pelindung mata, dan pelindung wajah. Lindungi selaput lendir mata, hidung, dan mulut dari percikan darah atau cairan tubuh. Lalu gunakan apron atau celemek, lindungi pakaian dari percikan darah dan cairan tubuh. 3. Penanganan benda tajam. Buang benda tajam, jarum, pisau, dan lain-lainnya ke dalam wadah khusus yang tahan tusukan. Lalu jangan menutup kembali jarum bekas dengan tangan, jangan membengkokkan atau mematahkan jarum, dan jangan memanipulasi jarum bekas dengan tangan. 4. Pengelolaan limbah medis. Limbah medis yang terkontaminasi, termasuk darah dan cairan tubuh, harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, kebersihan lingkungan. Bersihkan dan disinfeksi area perawatan pasien secara teratur. Lalu hindari kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh. Dan jika terjadi kontak, segera lakukan tindakan pembersihan dan disinfeksi. Yang keenam, ada pendidikan dan pelatihan. Petugas kesehatan harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai penerapan kewaspadaan universal. Lalu ada meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas kesehatan terhadap prinsip-prinsip kewaspadaan universal. Nah, yang terakhir ada penerapan di berbagai situasi. Universal precaution harus diterapkan dalam semua situasi yang melibatkan kontak dengan darah dan cairan tubuh, termasuk tindakan medis, perawatan luka, dan pertolongan pertama. Jadi tadi beberapa poin yang saya sebutkan adalah aspek penting dari universal precaution. Penerapan universal precaution yang konsisten dan benar sangat penting untuk mencegah penularan HIV dan infeksi dini yang ditularkan melalui darah, serta untuk menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien dan petugas kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan HIV/AIDS merupakan bagian penting dari perawatan holistik yang melibatkan perawat, dokter, dan konselor dan tim kesehatan lainnya. Ada beberapa aspek penting dalam asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Yang pertama, edukasi dan konseling, memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang ibu hamil HIV/AIDS, penularan, pengobatan, dan pencegahan kepada ibu hamil dan keluarganya. Lalu memberikan konseling psikososial untuk membantu ibu hamil dalam mengatasi stres, kecemasan, dan depresi yang mungkin timbul akibat diagnosis ibu hamil HIV/AIDS. Yang terakhir, edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral ARV dan pencegahan penularan HIV kepada bayi. Yang kedua, pengelolaan kesehatan fisik.
Memantau kondisi klinis ibu hamil secara teratur, termasuk pemeriksaan darah, fungsi hati, dan status infeksi HIV. Lalu memfasilitasi akses ibu hamil, pengobatan ARV, dan memantau kepatuhan ibu hamil terhadap pengobatan tersebut. Yang terakhir, memantau perkembangan kehamilan dan memberikan perawatan prenatal yang komprehensif, termasuk pemeriksaan ultrasonografi dan pemantauan pertumbuhan janin. 3. Pencegahan penularan HIV kepada bayi. Mengelola terapi antiretroviral ARV pada ibu hamil untuk mencegah penularan HIV kepada bayi selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Memberikan edukasi dan dukungan kepada ibu hamil tentang pilihan persalinan yang aman dan pencegahan penularan HIV kepada bayi. Memfasilitasi pemeriksaan HIV pada bayi setelah lahir dan memberikan perawatan yang sesuai jika bayi terinfeksi. Yang keempat, dukungan psikososial. Memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada ibu hamil untuk membantu mereka mengatasi stigma, diskriminasi, dan masalah psikologis yang terkait dengan HIV/AIDS. Lalu melibatkan keluarga dan jaringan sosial ibu hamil dan memberikan dukungan perawatan yang diperlukan. Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan HIV/AIDS harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan aspek fisik, psikososial, dan spiritual dari perawat. Perawat harus bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan perawatan yang komprehensif dan mendukung serta memfasilitasi akses ibu hamil ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Lalu ada asuhan keperawatan pada anak dengan HIV/AIDS meliputi pencegahan penularan, deteksi dini, penanganan infeksi oportunistik, dukungan nutrisi, dan pemberian terapi antiretroviral, serta dukungan psikososial. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan kesehatan, memantau kondisi anak, dan membantu keluarga dalam merawat anak dengan HIV/AIDS. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pencegahan penularan. Pencegahan penularan dari ibu ke anak (FFIA). Fokus utama adalah mencegah penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Pendidikan kesehatan memberikan informasi tentang cara penularan HIV, cara mencegah penularan, dan pentingnya kepatuhan terapi. Penggunaan kondom, mendidik tentang penggunaan kondom secara konsisten dan benar untuk mencegah penularan melalui hubungan seksual. Profilaksis pravajanan FREF memberikan informasi tentang FREF bagi individu berisiko tinggi untuk mencegah infeksi HIV. 2. Deteksi dini dan diagnosis tes HIV. Melakukan tes HIV pada bayi yang terpapar HIV sejak lahir dan pada anak-anak yang beresiko. 2. Deteksi dini dan diagnosis tes HIV. Melakukan tes HIV pada bayi yang terpapar HIV sejak lahir dan pada anak-anak yang beresiko. Pemeriksaan fisik. Melakukan pemeriksaan fisik secara berkala untuk mendeteksi tanda dan gejala klinis HIV/AIDS pada anak. Pemeriksaan laboratorium. Melakukan pemeriksaan laboratorium seperti CD4, viral load, dan pemeriksaan darah rutin untuk memantau perkembangan penyakit. 3. Penanganan infeksi oportunistik, pencegahan dan pengobatan. Melakukan pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik seperti pneumonia, kandidiasis oral, dan diare kronis yang sering terjadi pada anak dengan HIV/AIDS. Pemberian obat profilaksis. Memberi obat profilaksis untuk mencegah infeksi oportunistik tertentu seperti kortimoxazol untuk mencegah pneumonia. 4. Dukungan nutrisi. Pemberian makanan bergizi membantu anak mendapat makanan bergizi seperti menjaga energi dan mendukung sistem kekebalan tubuh.
Suplementasi vitamin dan mineral. Memberikan suplementasi vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan nutrisi. Konsultasi gizi. Merujuk anak ke ahli gizi untuk mendapatkan nasihat tentang pola makan yang sesuai. Lalu nomor 5, terapi antiretroviral ARV. Ada pemberian ARV membantu anak mendapatkan terapi ARV segera mungkin setelah diagnosis HIV atau HIV/AIDS. Lalu kepatuhan terapi, memonitor kepatuhan anak dalam meminum obat antiretroviral ARV sesuai jadwal dan dosis yang diberikan. Evaluasi efek samping, memantau efek samping obat ARV dan memberikan intervensi yang sesuai. 6. Dukungan psikososial, konseling, memberikan konseling pada anak dan keluarga untuk mengatasi stres, kecemasan, dan stigma terkait HIV/AIDS. Dukungan keluarga, mendukung keluarga dalam merawat anak dengan HIV/AIDS, termasuk memberikan informasi, edukasi, dan dukungan emosional. Akses layanan kesehatan, membantu keluarga mengakses layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk layanan psikologis, sosial, dan spiritual. Yang terakhir, pendidikan kesehatan, memberikan pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga tentang HIV/AIDS, pencegahan dan perawatan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai HIV/AIDS. Jadi kesimpulan definisi HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, stadium akhir. Infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dan kurang jelas dalam penyampaian. Dan terima kasih.